Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairul Anam. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas salah satu tema di dalam CT scan, yaitu yang dinamakan dengan nama Job Current Modulation. Jadi kita tahu bahwa CT scan dosisnya ini relatif tinggi dibanding dengan modalitas sinar X yang lain. Karena sinar X ditembakkan dari berbagai sudut. Dalam satu putaran, sinar X ditembakkan sebanyak 360 kali untuk menghasilkan citra proyeksi, dan kemudian hasil proyeksi tersebut direkonstruksi untuk mendapatkan citra aksial. Nah, karena CT scan ditembak dari berbagai sudut, maka dosisnya otomatis jauh lebih tinggi dibanding dengan modalitas X-ray yang lain, misalnya seperti DR ataupun CR. Nah, salah satu teknik untuk mereduksi dosis yaitu suatu teknik yang dinamakan dengan nama Job Current Modulation. Nah, pada teknik TCM ini, arus tabung yang digunakan untuk menghasilkan sinar X itu tidak konstan, tetapi dibuat dinamis, dibuat fluktuatif, mengikuti dari bentuk pasien atau mengikuti kontur pasien. Nah, kita akan coba nanti yang pertama bagaimana TCM itu bekerja. Terus yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana menghitung atau mendapatkan arus yang fluktuatif di dalam industri. Termasuk bagaimana caranya nanti kita menghitung dosis keluaran alat dalam industri. Dan yang ketiga, nanti kita akan coba hubungan-hubungan antara arus dengan CTDI volume, arus dengan SSDE, dan lain sebagainya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu untuk menunjukkan ya bagaimana TCM ini bekerja. Yang pertama, saya akan coba tunjukkan bagaimana TCM itu bekerja. Ini dari suatu paper yang ditulis oleh Profesor Willy Kalender, ya, seorang pakar CT scan, penemu CT spiral atau helical dari Jerman, ya. Nah, ini beliau menulis topical review di dalam jurnal Physics in Medicine and Biology dengan judul Dose in X-ray Computed Tomography. Nah, di sini salah satunya beliau menjelaskan tentang bagaimana TCM itu bekerja, Job Current Modulation. Oke, bentar ya. Bentar. Ya. Kita akan tunjukkan dulu bagaimana Job Current Modulation itu bekerja. Jadi pada mode helical, jadi Job sinar X itu berputar. Nah, kemudian pasien itu masuk ke dalam gantry secara kontinu. Sehingga nanti radiasi yang melewati pasien itu membentuk bentuk helical, ya, helical atau spiral dengan arus konstan. Nah, pada awalnya begitu. Nah, tapi kemudian dari beberapa penelitian, untuk arus yang konstan itu ada hasil yang menarik sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut, yaitu gambar 9 dalam paper ini, ya. Jadi yang warna hijau ini adalah arus yang konstan, ya. Kemudian ini menunjukkan gambar pasien, dan ini sebetulnya menunjukkan noise map, ya. Anggap aja ini gambar pasien terlebih dahulu. Yang di sini ini bagian dada, ini bagian abdomen, yang bawah ini bagian pelvis. Nah, kita tahu bahwa di bagian dada ini ada lung yang densitinya sangat rendah. Kemudian di bagian perut atau abdomen ini isinya adalah soft tissue, ya. Kemudian di bagian atas ini itu ada banyak tulang di sana. Nah, kalau seandainya dalam putaran gantry tadi itu arus yang diproduksi itu konstan seperti ini, maka noise yang didapatkan pada pasien itu bervariasi. Nah, kita bisa lihat noise-nya ini.
Jadi pada daerah toraks ini noise-nya kecil. Pada daerah abdomen ini noise-nya naik, ini sedikit turun pada tengah-tengah abdomen. Dan kemudian ketika masuk ke daerah pelvis, noise-nya ini naik lagi. Jadi ketika menggunakan arus yang konstan, noise ini nggak seragam. Padahal kita tahu bahwa noise ini adalah parameter utama untuk mengkuantifikasi kualitas citra. Berarti ketika ada noise yang kecil, ada noise yang besar, nah ini berarti ada yang tidak seimbang. Nah, yang dijadiin acuan ketika menggunakan TCM itu adalah noise yang kecil. Noise yang besar ya, yang jadi acuan. Berarti pada daerah-daerah yang noise-nya kecil itu sebaiknya arusnya diturunkan. Biar nanti noise-nya sedikit lebih besar, tapi dia sama dengan bagian tubuh-tubuh yang lain. Jadi agar noise-nya nanti agak membesar, nggak apa-apa, karena toh kualitasnya masih sama dengan kanan kiri, maka itu bisa dicapai dengan cara menurunkan arus tabung. Nah, ketika arus tabung di situ menurun, nah, otomatis dosis juga ikut menurun. Nah, ini yang sering dinamakan dengan nama Z modulation ya. Kita bisa lihat seperti gambar yang sebelah kanan ini. Jadi ketika nanti arusnya dibuat fluktuasi, mengikuti kontur pasien dari dada sampai pelvis gitu. Pada bagian dada arusnya menurun, kemudian ketika masuk ke daerah perut naik lagi, ketika di tengah-tengah perut dia sedikit turun lagi, pelvis dia naik lagi, maka yang didapatkan noise-nya itu konstan. Ini yang diharapkan itu noise-nya konstan, karena noise itu adalah ukuran kualitas citra. Jadi artinya kualitas citranya konstan dan itu dicapai dengan cara membuat arusnya itu fluktuasi, mengikuti bentuk tubuh ini. Yang bagian yang ada udaranya atau pada bagian yang kecil arusnya turun. Pada bagian yang di situ banyak tulang arusnya naik, atau bagian yang besar arusnya naik. Nah, inilah yang dilakukan pada teknik TCM. Nah, pada kenyataannya teknik TCM ini ada dua jenis ya, ada dua jenis TCM. Yang pertama yang dinamakan dengan nama alpha TCM, yang kedua adalah Z TCM. Nah, kalau alpha TCM itu adalah TCM pada saat sinar X itu mengelilingi tubuh kita. Jadi kalau seandainya di bagian dada di sini, nah kita tahu bahwa dada kita itu bentuknya cenderung berbentuk elips, jadi bukan berbentuk bulat ya. Kalau perut kan cenderung bulat, tapi kalau dada ini cenderung bentuknya elips. Jadi pada diameter arah AP ini tipis, tapi pada arah lateral ini relatif lebar gitu. Nah, maka nanti ketika berputar arusnya ini juga akan berubah. Ya, yang paling mudah itu mengikuti bentuk sinus ya. Jadi ketika di depan sini tabungnya arusnya turun. Kemudian semakin bergerak ke sini arusnya semakin naik. Semakin naik. Nah, nanti pas dia di ujung kiri sini paling besar. Kemudian nanti ketika dia mutar lewat belakang ini arusnya turun. Ketika di pas paling belakang dia paling kecil gitu. Jadi paling gampang mau pakai berbentuk sinus atau kosinus gitu. Nah, TCM yang seperti itu karena putaran, jadi dia putaran berarti selama putaran ini dia tidak seragam, tapi berubah-ubah. Ini dinamakan dengan nama alpha TCM. Nah, kemudian ketika bergerak atas bawah, maksudnya dari dada sampai ke pelvis, ini kan juga berubah-ubah. Karena di sini ada paru-paru, ada soft tissue, ada macam-macam, itu dinamakan dengan nama ZTCM. Nah, kalau dalam gambar ini, nah ZTCM ini yang hijau tebal ini yang hijau tebal. Nah, kalau yang agak fluktuatif ini, nah itu sering dinamakan dengan nama alpha TCM. Jadi gabungan, jadi bisa hanya ZTCM saja, bisa hanya alpha TCM saja, bisa gabungan dari alpha dan ZTCM. Nah, itu cara kerja dari tube current modulation. Maka tube current modulation ini dia bekerja itu biasanya berdasarkan citra scout atau skenogram atau topogram.
Jadi topogram didapatkan terlebih dahulu. Nah, dari topogram itulah nanti akan dihitung diameter pasien di tiap posisi, termasuk ketika berputar tadi. Sehingga nanti arusnya itu berfluktuasi, mengikuti kontur dan mengikuti ketebalan dan komposisi dari pasien. Nah, itulah yang dinamakan dengan nama TCM. Jadi dalam metode TCM ini arus tidak konstan, tapi arus ini berubah-ubah, mengikuti geometri dan mengikuti kontur pasien. Nah, pada teknik TCM ini yang dilakukan oleh tenaga medis itu nanti ngeset berapa noise yang kita inginkan. Jadi di setiap vendor memang namanya beda-beda, tapi sebetulnya yang kita set itu adalah besarnya noise. Jadi kita ingin ketika men-scan si A, kita noise-nya sekian. Maka nanti arusnya akan mengatur sedemikian rupa sehingga sepanjang sumbu Z atau sepanjang berputar tadi sinar X, tabung sinar X-nya, nah itu nanti menghasilkan noise yang seperti itu. Misalnya kita set noise-nya 10 HU misalnya, ya, maka dia akan secara otomatis menghitung teknik itu. Nah inilah yang dinamakan dengan TCM. Dan dengan TCM ini, maka nanti dosis bisa menurun dengan kualitas citra yang masih cukup baik gitu ya. Dari beberapa penelitian dengan teknik TCM ini, dosis radiasi itu bisa menurun sampai 60 bahkan sampai 70%. Jadi cukup banyak ya. Tetapi harus kita pahami memang tidak semua pesawat CT scan itu sudah dilengkapi dengan teknik TCM. Nah, kita akan coba tunjukkan citra yang diperoleh dengan teknik fixed tube current dan dengan TCM. Nah, kita bisa lihat yang dua gambar ini. Yang sebelah kiri itu adalah citra yang diperoleh dengan arus tetap sebesar 327 mAh. Dan yang sebelah kanan ini yang diperoleh dengan TCM yang arusnya nanti kalau di rata-rata sekitar 166 mAh. Tapi sebetulnya arusnya berubah-ubah ya sepanjang berputar dan sepanjang sumbu Z tadi itu. Nah, rata-ratanya 166 mAh. Nah, kita bisa lihat di dalam gambar ini bahwa kualitas citra yang diperoleh itu relatif comparable. Kualitasnya masih cukup baik untuk menegakkan diagnosis. Inilah yang kemudian TCM ini banyak digunakan sebagai salah satu teknik untuk mereduksi dosis radiasi yang dikeluarkan alat ataupun radiasi yang diterima oleh pasien. Itu teknik TCM. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mengetahui apakah suatu ini seandainya kita dapat citra ya. Bagaimana caranya mengetahui bahwa dia itu dilengkapi dengan TCM atau tidak? Ya, salah satunya ya dengan melihat arusnya. Ya. Nah, kita bisa coba lihat menggunakan Indocity dalam hal ini. Coba sekarang kita akan coba buka. Ya, ini adalah tampilan utama dari Indocity sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan coba lihat. Kita yang pertama menggunakan citra phantom ya yang sering saya tunjukkan itu. Ini phantom anthropomorphic. Coba kita lihat. Nah, kalau di sini ini menggunakan TCM atau tidak, kita bisa lihat ya. Oke, ini adalah citranya. Ya, ada 88 slice di situ ya. Dari ujung kepala sampai kaki ya, kaki bagian atas ya. Nah, kita bisa lihat ini bagian abdomen, ini pelvis, nah ini kaki ya. Ini dia phantom, ya, bukan manusia ya. Nah, kita akan coba lihat apakah dia itu TCM atau tidak. Cara paling gampang untuk melihat adalah dengan melihat arusnya. Arus tabung untuk setiap slice. Nah, kalau di dalam Indocity, untuk mengetahui itu kita tinggal klik ini, klik TCM ini. Nanti kalau kita mendapatkan arusnya itu konstan, ya berarti dia tidak TCM. Kalau arusnya berubah-ubah, nah berarti dia itu TCM. Nah, kita akan coba lihat ya, kita klik di sini.
Nah, ini kita dapatkan sangat cepat ya untuk mengekstrak arus untuk setiap slice. Mungkin kita apa namanya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, sumbu X-nya ini adalah slice dari slice 1 sampai slice 88 tadi, dan sumbu Y-nya ini adalah arusnya. Nah, kita bisa lihat bahwa arusnya konstan, yaitu sebesar 100 miliampere. Nah, berarti kalau begitu pada citra ini diambil dengan metode non-TCM, atau sering juga dinamakan dengan nama fixed tube current atau FTC ya, bukan yang TCM, tube current modulation. Nah, sekarang kita akan coba lihat citra yang lain. Ya, coba saya akan coba tunjukkan salah satu citra yang saya punya. Nanti kita akan coba lihat apakah dia itu diambil dengan metode TCM atau tidak ya. Bentar. Saya ngambil salah satu citra. Oke, saya ambil misalnya citra pelvis abdomen, yes, pelvis abdomen ya, coba ya. Pelvis abdomen, salah satu pasien. Oke, kita buka. Nah, sebentar ya, ini total ada 466 slice, ya, cukup banyak ya. Kita lihat terlebih dahulu. Masih 80%. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan citranya. Kita coba lihat ya. Lihat. Dan ini enggak. Ini udah mulai kelihatan ke ujung kepala ya. Yuk, tadi sampai pelvis kok sampai kepala ya. Ya mungkin salah nulisnya ya. Ini bagian kepala ya. Oke, kita lihat. Ini kepala. Ini masih bagian kepala ya. Coba kita lihat sampai berapa ini. Kepala, ini udah mulai bagian leher ya. Kemudian ini masih leher. Ini sudah mulai masuk ke toraks. Kemudian, oh ya berarti hanya dari kepala sampai toraks bagian atas ini ya. Oke. Kita akan coba lihat dia ini TCM atau tidak. Kita lihat dengan mengklik TCM ini, jika arusnya berfluktuasi berarti TCM, jika tidak berfluktuasi berarti bukan TCM. Kita coba lihat sama-sama. Oh ya, dia di sini TCM ya. TCM, cuma kita lihat bahwa di bagian ujung kepala arusnya kecil sekali, di bawah 200 miliampere, kemudian begitu mulai ke sini, ini arusnya mulai naik. Tapi begitu di bagian kepala, sudah di bagian kepala sini dia konstan. Kemudian ketika masuk ke leher sini, ini arusnya turun, dan masuk ke dada dia naik lagi, dan di dada ini dia konstan. Ini adalah untuk pemeriksaan kepala sampai torak bagian atas ya, termasuk TCM. Dan kita mendapatkan bahwa tube current rata-ratanya itu adalah 421,5 miliampere ya dalam kasus ini ya. Coba kita akan coba lihat citra yang lain untuk melihat dia itu TCM atau tidak ya. Kita coba lihat yang ini ya. Ya, tunggu sebentar. Ini jumlah slice-nya sebanyak 481 slice. Kita lihat sama-sama. %50. 80%. 90%. Ya, 100%. Kita dapat citra ya. Oke, ini bagi bagian apa namanya?
perut bagian atas ini yang sudah masuk ke toraks ini. Kita lihat dia semakin bagian jantung itu ya. Kita lihat ya, ini turun, ini sudah mulai masuk ke abdomen. Masuk ke abdomen. Kemudian ini masih di abdomen. Ini masih abdomen ya. Oke, kita lihat ini slice yang ke 300-an. Ini masuk ke pelvis. Masuk ke pelvis. Ini udah pelvis di bagian bawah. Nah, ini udah masuk ke kaki. Sampai sini tadi ya, terakhir bagian ini ya. Nah, kita akan coba lihat dia TCM atau tidak ya, dengan mengklik ini TCM. Oh ya, dia TCM tapi hanya bagian sini nih ya. Ini yang perut bagian bawah ini dia sedikit turun di sini ya. Oke. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba lihat salah satu penelitian yang pernah kami lakukan terkait dengan TCM ini. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama ya, bagaimana hubungan antara arus dengan dosis, dengan CTD evol, bagaimana hubungan antara arus dengan dengan SSDE. Nah, kita akan coba lihat bersama-sama. Oke, saya share screen kembali. Oke ya. Nah, kita akan coba buka ininya, papernya ya. Itu pernah kami terbitkan di dalam suatu jurnal yang namanya International Journal of Radiation Research. Nah, nanti kita coba lihat bersama-sama. Nah, kebetulan jurnal ini open access, jadi rekan-rekan yang ingin melihatnya, ingin mendownloadnya bisa dilakukan secara gratis ya. Nah, silakan dibuka paper tersebut, di-download dan dibaca, dipelajari. Kalau seandainya ingin sedikit tahu lebih lanjut tentang TCM itu. Ya, saya coba buka ini dulu, internet dulu. Sebentar ya, ini agak lama komputer saya memang. Nah, masih proses ya. Ya, sebentar ya, ini masih proses untuk membuka internet saya. Ini kebetulan beberapa hari ini jaringan internet di tempat saya memang kurang lancar ya, jadi mungkin butuh waktu agak lama. Oke, ini udah mulai terbuka. Oke, sekarang kita akan coba buka website dari jurnal tersebut. Nama jurnalnya adalah International Journal. Ya, kita ketik aja ya, bentar ya. International Journal Journal of Radiation Research ya. International Journal of Radiation Research. Oke. Bentar ya. Ini agak sabar, ini komputer internetnya agak lambat. Oke. Nah, ini ya nama ini jurnalnya, linknya International Journal of Radiation Research. Kita klik 2 kali. Bentar ya, ini biar membuka terlebih dahulu. Agak lama ya. Jadi sebentar. Ya, paper ini kebetulan kami publish pada tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini sudah terbuka di sini.
Jadi kalau ingin melihat paper terkait dengan TCM yang kami publish di sini, mungkin di bagian search di sini kita klik kita ketikkan A6 gitu ya. A6. Nah, lama sekali ya. Oke, A6. Enter. Bentar ya. Internetnya agak trouble ini ya. Bentar. Oh. Lama sekali ya. Oke, lama sekali. Oh, lama sekali. Oke, kalau gitu kita coba buka file yang sudah terbuka aja ya. Dan sambil nunggu ini lama sekali. Oke, kemudian kalau gitu saya buka yang sudah saya download aja. Jaringan komputernya sedang masalah di sini. Bentar, kami buka paper yang sudah terbit terkait dengan TCM ini. Bentar ya. Bulan. Bentar. Oh, ini namanya. Ya, terbit di tahun 2018 ya. Nah, ini bukanya juga lama juga ini. Oke. Belum ya. Kok lama sekali bukanya ya. Oh, ini baru terbuka ya. Ini berarti komputer saya yang lama ini. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi ini diterbit di International Journal of Radiation Research Juli 2018. Judulnya adalah Volume Computed Tomography Dose Index dan Size Specific Dose Estimate for Tube Current Modulation in CT Scanning. Nanti rekan-rekan bisa di-download dari sini. Ternyata juga belum muncul ya. Oke, kita coba lihat. Jadi di dalam paper ini sebetulnya adalah upaya kita itu punya masalah untuk menghitung dosis radiasi pada CT scan yang dilengkapi dengan teknik TCM. Nah, salah satu software yang ada, misalnya seperti Impact CT, itu sebetulnya dia boleh dikata agak mirip dengan IndoCity yang ini. Nah, cuma kita tahu bahwa untuk menghitung CTD-eval, kita itu harus tahu arusnya. Nah, sementara pada teknik TCM, arus itu berubah-ubah gitu. Sehingga kita sulit menghitung CTD-eval dengan software yang ada. Karena arus tabung yang berubah-ubah. Nah, inilah yang kemudian dibahas pada paper ini. Jadi intinya seperti itu. Nah, kemudian pada paper ini diusulkan, jadi kita tetap bisa menggunakan seperti software Impact sebelumnya itu, cuma arusnya itu harus kita ambil dari DICOM Info, seperti yang tadi yang dilakukan pada IndoCity tadi itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke, kita coba lihat hasilnya saja langsung ya. Oke, nah ini dulu kami menggunakan IndoCity yang versi 15A. Kalau IndoCity yang baru tadi kita gunakan itu adalah IndoCity 20B ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini tampilan yang IndoCity 15A, ini ada TCM di sini. Nah, kita bisa mendapatkan arusnya seperti ini ya. Arusnya berfluktuasi menunjukkan bahwa arus tabung itu fluktuatif. Nah, kemudian ini nilai water equivalent diameter untuk fluktuasi
pasien tadi itu. Nah, ini untuk menghitung SSDE-nya, tampilannya. Terus ini kita mendapatkan hubungan seperti ini. Jadi kita bisa melihat pada teknik TCM yang sebelah kiri ini untuk pemeriksaan abdomen, untuk yang sebelah kanan ini adalah untuk pemeriksaan toraks ya, abdomen ini toraks. Nah, kita bisa lihat bahwa pada teknik TCM ketika diameter naik maka arusnya ikut naik secara linear. Atau sebaliknya, jika diameter pasien turun, maka arus juga ikut turun secara otomatis, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya hasil yang diperoleh. Nah, ini coba hubungan antara tube current dengan CDDE volt. Nah, kita bisa melihat bahwa nilai CDDE volt itu berbanding lurus dengan tube current. Artinya ketika arus itu naik, maka CDDE volt juga ikut naik. Dan hubungannya sangat kuat, yaitu R kuadratnya 0,997. Ya. Nah, maka di sini menjelaskan bahwa pada teknik TCM itu betul-betul dia itu mengikuti diameter pasien. Jika ketika pasien itu kecil, maka dosisnya, arusnya ikut mengecil. Ketika arus itu mengecil, maka dosis yang dikeluarkan alat juga ikut mengecil. Gitu. Sehingga dengan teknik TCM ini, memang tujuan utamanya itu adalah untuk proteksi, terutama untuk anak-anak. Karena sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, ketika menggunakan arus tabung yang konstan, ketika diameter itu mengecil, maka dosisnya itu naik gitu ya. Nah, maka pada teknik TCM ini, maka nanti arus tabung itu dimodulasi, disesuaikan dengan bentuk pasien, disesuaikan dengan ukuran pasien. Jadi ketika pasien itu mengecil, maka nanti arusnya juga mengecil. Nah, ketika arus mengecil, maka dosis keluaran alat juga ikut mengecil. Nah, ketika dosis keluaran alat itu mengecil, diharapkan dosis yang diterima pasien, nah itu relatif konstan. Harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat pada grafik yang berikutnya. Ini hubungan antara CDDE volt yang report ya, yang ada di layar konsol dan CDDE volt yang kami hitung menggunakan software ini juga sama, memiliki hubungan yang sangat kuat ya, yaitu 0,997. Dan selisihnya di sini untuk abdomen 4,4% dan untuk toraks 6,0%. Kemudian berikutnya kami coba lihat hubungan antara tube current dengan SSDE. Nah, ini rekan-rekan betul-betul diperhatikan. Kemarin kami udah jelaskan bahwa ketika diameter itu turun, SSDE itu turun. Itu kemarin yang kami jelaskan ya. Ini harus harus dicatat itu pada kondisi arus konstan. Nah, pada TCM ini ceritanya berbeda ya. Jadi kalau pada TCM ketika diameter turun, arusnya ikut turun. Ketika arus turun, maka CDDE volt turun. Nah, ketika CDDE volt turun, harapannya SSDE juga turun. Gitu. Sehingga dalam kasus TCM ini, SSDE yang diterima oleh anak-anak itu umumnya lebih kecil daripada yang diterima oleh orang dewasa. Jadi betul-betul kita harus memahami bahwa teknik TCM ini memang didesain untuk mereduksi dosis pada pasien yang ukurannya kecil terutama ya. Meskipun secara umum TCM ini didesain untuk menurunkan dosis secara umum. Karena itu rekan-rekan harus pahami juga pada teknik TCM ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu ketika pasien itu besar, apalagi mengalami obesitas, maka arusnya itu akan naik secara otomatis. Nah, sehingga pada teknik TCM, orang yang gendut itu justru dosis keluaran alat lebih besar dibanding orang yang tidak gendut. Gitu ya. Itu yang harus dipahami.
Inilah kira-kira gambaran tentang tube current modulation dan bagaimana caranya kita itu menghitung dosis pada teknik TCM ini. Ya, rekan-rekan, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini tentang teknik TCM. Jadi saya ulangi lagi, teknik TCM ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mereduksi dosis, terutama untuk pasien yang ukurannya kecil, terutama untuk anak-anak ya. Jadi ketika ukuran itu semakin kecil, maka nanti arus akan menyesuaikan juga semakin kecil. Ketika arus semakin kecil, maka CDD evol akan semakin kecil. Ketika CDD evol itu semakin kecil, maka diharapkan SSDE juga menjadi kecil. Sehingga dengan teknik TCM ini, dosis yang diterima terutama oleh anak-anak ini menjadi lebih kecil. Dan pada TCM ini, yang diset oleh tenaga medis itu adalah nilai noise-nya. Nah, cuma nanti memang jenisnya macam-macam ya, pabrikannya namanya macam-macam, tapi intinya yang diset itu adalah, yang ditentukan itu adalah besarnya noise. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nantikan lagi pada video-video berikutnya. Jika ada rekan-rekan yang ingin komentar, ingin bertanya, atau ingin sharing pengalaman, atau memberikan masukan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.